Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Husu Hotima NIM 04211030. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari sistem mikroprosesor dan mikrokontroler modul 3. Mengenai analog digital converter. Alat bantu digital yang paling penting untuk teknologi kontrol proses adalah menerjemahkan informasi digital ke bentuk analog dan juga sebaliknya. Sebagian besar pengukuran variabel-variabel dinamik dilakukan oleh piranti ini yang menerjemahkan informasi mengenai variabel ke bentuk sinyal listrik analog. Untuk menghubungkan sinyal ini dengan sebuah komputer atau rangkaian logika digital, sangat perlu untuk terlebih dahulu melakukan konversi analog ke digital. Hal-hal mengenai konversi ini harus diketahui sehingga ada keunikan hubungan khusus antara sinyal analog dan digital. ADC adalah pengubah input analog menjadi kode-kode digital. ADC banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukuran atau pengujian. Umumnya, ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan atau berat, aliran, dan sebagainya. Kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital. ADC memiliki dua karakter prinsip, yaitu kecepatan sampling dan resolusi. Kecepatan sampling suatu ADC menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Kecepatan sampling biasanya dinyatakan dalam sampel per second. Proses merubah besaran analog menjadi digital dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama merupakan sampling. Proses sampling adalah mencuplik tegangan analog pada satu waktu. Kemudian tegangan analog yang dicuplik dikuantisasi dan dilakukan proses encoding sehingga terbentuk besaran digital. ADC memiliki beberapa jenis. Flash ADC merupakan jenis ADC yang dapat mengkonversi tegangan analog dalam satu waktu. Skematik dari flash ADC dapat ditunjukkan melalui gambar 1. Sigma delta ADC adalah jenis ADC yang lebih sederhana dibandingkan dengan flash ADC. Sigma delta ADC memiliki komponen yang lebih sedikit, namun kelemahan dari sigma delta ADC adalah waktu yang diperlukan untuk mengkonversi tegangan analog menjadi representasi digital yang lebih lama. Selain itu, semakin tinggi resolusi ADC, maka waktu konversi yang dibutuhkan lebih lama. Skematik dari sigma delta dapat dilihat pada gambar 2. SAR ADC adalah jenis ADC yang umum digunakan dalam mikrokontroler. Skematik dari SAR ADC dapat dilihat pada gambar 3. Prinsip kerja dari SAR ADC mirip dengan sigma delta ADC, tetapi skema yang digunakan lebih sederhana. Mikrokontroler Atmega 38P memiliki satu ADC, namun jumlah pin pada mikrokontroler Atmega 38P yang dapat menangani sinyal analog adalah 6. Sebuah rangkaian multiplexer digunakan untuk mengalirkan 6 pin sinyal analog melalui satu peripheral ADC. Kanal yang akan dikonversi dapat dipilih dengan mengkonfigurasi register ADC MUX dengan mengubah bit ke 0 hingga bit ke 3, seperti yang ditunjukkan melalui tabel 1. VREF digunakan untuk mengubah nilai digital menjadi analog yang digunakan untuk membandingkan tegangan input dengan tegangan konversi. Tegangan ini dapat dikonfigurasi melalui bit ke-6 dan bit ke-7 pada register ADMUX. Peripheral ADC diaktifkan dengan mengeset bit ke-7 register ADC SRA menjadi nilai 1. Waktu yang diperlukan untuk melakukan konversi ADC dapat diatur dengan mengkonfigurasi prescaler melalui bit ke-0 sampai bit ke-2. Register ADC SRA untuk memulai konversi bit ADSC diatur menjadi nilai 1. Konversi nilai ADC dianggap selesai ketika bit ADIF memiliki nilai 1. Hasil dari konversi disimpan di dalam register ADLAR. Hasil dan percobaan berikut merupakan percobaan 1. Pada percobaan 1,
Dari gambar tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, port C dikonfigurasi sebagai input dengan nilai awal low. Kedua, register ADC SRA diatur untuk mengaktifkan modul ADC dengan preseller yang diatur ke 128 dan memulai konversi ADC. Program kemudian mengatur register ADMUX untuk mengkonfigurasi operasi ADC. ADC 0 dipilih sebagai input dari fitur left adjustment diaktifkan. Ketiga, program memasuki loop untuk menunggu hingga konversi ADC selesai dengan membaca status register ADC SRA untuk mengecek apakah konversi telah selesai atau belum. Keempat, setelah konversi selesai, nilai yang disalin ke port B dan port D untuk mengatur output pin yang terhubung ke LED. Berikut merupakan tugas modul 3. Ini merupakan source code-nya. Dan ini gambar percobaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.